Hai, banyak hal-hal mistis yang dipercayai masyarakat luas, seperti keberadaan hantu, santet, dan ilmu kebal. Hal-hal ini dipercaya disebabkan oleh hal supranatural. Saya tidak mengklaim bahwa ilmu kebal itu tidak ada, sama seperti saya tidak pernah mengklaim bahwa santet, alien, hantu, atau unicorn itu tidak ada. Kita sebenarnya tidak bisa membuktikan ketiadaan suatu hal. Yang kita lakukan adalah menunjukkan apakah ada penjelasan logis dari fenomena tersebut. Penjelasan ini nantinya akan dipilih oleh kalian semua untuk dipercayai atau tidak dipercayai. Bagaimana penjelasan tentang ilmu kebal? Di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu kebal ini. Simak sampai habis, oke? Secara logis, jika ilmu kebal itu memang ada, negara-negara yang memiliki kemauan dan budget militer dan riset yang tinggi hingga miliaran dolar seperti Amerika, itu akan memburu ilmu ini dan mengaplikasikannya pada personil militernya. Bukan hanya itu, ilmu kebal ini akan digunakan untuk riset bahan materi anti peluru. Jika ilmu ini memang ada, pasti bisa dipelajari dan terbukti berfungsi. Logikanya, sudah banyak armada militer yang tidak menggunakan ilmu kebal, mereka justru menggunakan teknologi seperti senjata yang canggih. Dan kenyataannya, memang banyak negara sudah mengeluarkan miliaran dolar dana untuk mencari tahu apakah benar ada ilmu supranatural yang dapat digunakan untuk keperluan militer, dan hasilnya ini tidak ada. Investigasi resmi yang dilakukan Badan Riset Militer Amerika Serikat dalam proyek Stargate itu menunjukkan bahwa klaim-klaim berupa kemampuan paranormal seperti ilmu kebal, telekinesis, dan ilmu meramal itu hanya sebatas trik pertunjukan atau klaim ini tidak terbukti sama sekali. Berkembangnya ilmu ini tumbuh lebih subur di negara atau di daerah-daerah yang berpendidikan lebih rendah dibandingkan daerah atau negara yang memiliki akses informasi yang lebih baik. Secara logis, jika ilmu kebal itu ada, Indonesia dan India itu tidak akan dijajah semudah itu dan akan keluar dari penjajahan dengan mudah. Sejauh pengamatan dan penelitian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan ilmu kekebalan, hal ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan 4 penjelasan logis. Dan 4 penjelasan logis ini adalah yang pertama, trik, yang kedua adalah delusi, yang ketiga anomali kondisi tubuh atau penyakit, dan yang keempat ini adalah hoax atau berita palsu. Yang pertama adalah trik. Kita itu sudah tahu bahwa atraksi ilmu kebal yang ada di TV, yang ada di festival, itu pada umumnya disebut sebagai debus. Segala pertunjukan luar biasa seperti memukul-mukul diri sendiri dengan golok, mencambuk diri sendiri berulang kali, memakan beling, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, trik-trik sejenis ini juga terkenal sudah sejak lama. Dalam dunia sulap, aliran ini juga mempunyai kategori tersendiri. Dan di Indonesia, kita itu mengenal seorang yang bernama Limbat. Dulunya, dia itu berprofesi sebagai paranormal dan sering mempertunjukkan trik-trik serupa seperti ilmu kebal. Semua trik pertunjukan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tersebut umumnya dapat direplikasi secara sempurna, bahkan lebih baik oleh para pesulap melalui trik. Beberapa artikel dan video di YouTube itu banyak membahas tentang bagaimana orang-orang tersebut melakukan trik-trik semacam ini. Dan saya tidak akan membahas semua bagaimana cara mereka melakukan trik tersebut. Dan berbekal dengan ilmu pengetahuan mengenai trik-trik tersebut, Anda juga bisa menguji kemampuan mereka. Cara paling mudah adalah membawa sendiri silet dan menggoreskan pada badan mereka. Anda juga bisa memeriksa secara teliti alat yang mereka gunakan. Umumnya, mereka yang melakukan atraksi pertunjukan ini tahu bahwa mereka itu tidak benar-benar kebal. Berbeda dengan penjelasan kedua, yakni orang-orang yang merasa benar-benar memiliki ilmu kebal sehingga akhirnya mati atau terluka karena delusi mereka. Kita biasa melihat di media bahwa ada berita tentang pengujian ilmu kebal yang gagal dan mengakibatkan luka parah atau kematian akibat percaya diri yang tinggi bahwa mereka memang sudah kebal. Sebagai contoh, tragedi mengenaskan terjadi pada tahun 2012 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2 orang anggota perguruan bela diri Kerasakti tewas mengenaskan di depan puluhan orang penonton dan anggotanya sendiri pada atraksi kebal yang melibatkan meminum racun tikus, digilas kendaraan bermotor, hingga akhirnya tewas mengenaskan dengan kepala dan badan remuk setelah dilindas mobil pick-up yang dinaiki puluhan orang.
Setelah mereka meminum racun tikus dan masih merasa segar bugar, pengujian dilanjutkan dengan digilas sepeda motor. Seperti biasa, trik ini sebenarnya cukup aman, bahkan untuk orang normal, yakni dengan ditaruh papan yang cukup ringan tapi kuat di atasnya agar motor itu bisa lewat. Dan merasa dirinya sudah benar-benar kebal, mereka melanjutkan dengan meminta digilas dengan mobil pick-up yang dinaiki puluhan orang. Sesaat setelah hal itu dilakukan, korban berteriak histeris dan kemudian tubuhnya dan kepalanya itu remuk akibat tekanan dari mobil yang sangat berat. Dan kemudian di Cipinang, Jawa Timur, seorang pria tewas dengan tubuh tercerai-berai setelah mencoba ilmu kebal yang dipelajarinya. Polisi menemukan buku untuk mempelajari ilmu kebal, sekantong bulu macan, dan botol minyak wangi yang sering digunakan untuk ritual semacam itu. Kenapa hal ini terjadi? Bagi mereka yang percaya kemampuan supranatural, secara singkat umumnya mengelak bahwa mungkin mereka itu tidak sakti. Ritual yang dijalani itu kurang atau niatnya kurang tulus. Namun, teori yang lebih masuk akal menyebutkan bahwa mereka terjebak delusi atau khayalan. Dan menurut pengakuan dari beberapa orang yang dulunya itu berprofesi sebagai paranormal, mengatakan bahwa apa yang dilakukan pada pengajaran ilmu kebal sebenarnya adalah bukan menciptakan fisik yang kebal, karena itu bertentangan dengan hukum alam. Apa yang dilakukan sebenarnya adalah mencetak mental yang kebal lewat serangkaian syarat seperti pengucapan mantra, mandi kembang, puasa, dan lain sebagainya. Orang-orang yang tersugesti itu memiliki sesuatu dan ini mendongkrak kepercayaan tinggi mereka. Ini menyebabkan mereka lebih kebal terhadap rasa sakit, tapi bukan berarti fisik mereka itu betul-betul kebal. Dan banyak guru tenaga dalam zaman dahulu itu memahami persis hal ini dan menjadikannya rahasia, karena jika murid mereka tahu, maka hilanglah pengaruh sugesti tersebut. Inilah alasan kenapa perguruan selalu mengedepankan pesan agar jangan menggunakan ilmu itu untuk pamer dan mencari perkara, digunakan hanya untuk membelah diri. Karena pada kenyataannya, jarang ada orang terlibat dalam situasi di mana ilmu kebal itu sangat diperlukan. Meskipun saat mereka itu menjadi korban pengeroyokan, bekal percaya dirinya akan membantunya mengabaikan rasa sakit dan menganggap dirinya itu kebal. Dan penjelasan selanjutnya adalah penyakit. Pada dasarnya rasa sakit itu adalah mekanisme alami tubuh sebagai tanda akan ancaman yang berpotensi merusak tubuh. Rasa sakit ini dikirimkan oleh syaraf menuju otak dan kemudian diterjemahkan menjadi sensasi nyeri atau sakit. Karena ketidaksempurnaan sistem itu, kadang justru kerusakan organ dalam yang fatal tidak dirasakan sebagai rasa sakit dan ancaman. Sedangkan hal kecil seperti dicubit itu kita dapat merasakan rasa sakit yang besar. Dan ada juga penyakit langka CIPA, Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis. Penyakit ini adalah penyakit genetika yang langka dan menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan sakit. Mereka bisa menggigit habis jarinya seperti wortel sehingga patah atau menggunting lidahnya dan tidak akan merasakan sakit. Penyakit ini menyebabkan kita tidak memiliki sinyal apapun ketika sesuatu yang salah terjadi pada tubuh kita. Ini menunjukkan bahwa ada kondisi di mana seseorang itu seolah kebal dipukuli dan tidak merasa sakit apapun, namun organ dalamnya rusak tanpa dia sadari. Dan penjelasan terakhir mengenai orang yang mempunyai ilmu kebal itu berdasarkan berita bohong, karena tidak semua berita yang kalian baca di internet ataupun di TV itu benar-benar sesuai dengan fakta yang di lapangan. Terkadang media itu membuat judul yang dilebih-lebihkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya, ada berita yang mengatakan bahwa seseorang itu kebal setelah ditembak peluru oleh polisi. Padahal faktanya, polisi itu menembak bukan menggunakan peluru tajam, namun cuma menggunakan peluru hampa atau peluru karet, sehingga itu tidak mematikan bagi tersangka. Tetapi pada judulnya, berita ini membesar-besarkan bahwa orang ini mempunyai ilmu yang kebal. Jadi, jika kalian mendapatkan seseorang atau menemui seseorang yang mengaku mempunyai ilmu kebal, salah satu cara untuk mengetes apakah mereka betul-betul kebal, yaitu kalian ambil jarum dan tusuk matanya. Jika matanya itu tidak merasa sakit, maka mereka betul-betul kebal. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.